Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali, Fakta Sejarah membawakan kisah dari Om Ras, pelet ayah mertua. Demi keamanan identitas asli korban, nama dan daerahnya sudah penulis samarkan. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sebut saja namaku Winda. Aku berusia 19 tahun ketika menikah dengan Robert, laki-laki berusia 18 tahun yang ku kenal melalui panggilan acak yang sering kulakukan. Dari telepon acak itu berlanjut pada perkenalan hingga membuat nyaman satu sama lainnya. Dan sampailah pada suatu hari ketika diam-diam Robert mendatangiku ke Pulau Kalimantan. Aku yang tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat itu tentu saja sangat terharu. Aku bahagia, senang. Entahlah perasaanku sangat berbunga-bunga kala itu. Hubungan kami berjalan dengan sangat baik dari waktu ke waktu. Dan tepat di bulan Desember 2012, Robert datang kembali menemuiku bersama dengan kedua orang tuanya. Ibunya sangat anggun dan cantik. Ayahnya juga tampan, bertubuh tinggi, tegap, dengan otot kekar yang menambah gagah penampilan beliau. Mereka tidak hanya datang untuk bertamu, tetapi juga untuk melamarku. Aku senang mendengar keinginan kekasihku itu, dan kedua orang tuaku tentu saja menyetujuinya. Mereka menyerahkan semua keputusan padaku. Ya, aku tentu saja mau. Rencana lamaran besar-besaran pun sudah dirundingkan. Uang jujuran sebesar 200 juta rupiah sudah dipersiapkan. Dan dengan sangat cepat berita uang jujuranku yang sangat mahal itu pun menyebar ke seluruh desa. Ada yang mencibir keluargaku dan ada juga yang memuji. Masih banyak lagi omongan-omongan orang yang sangat tidak pantas untuk kuceritakan di sini. Dan kalau andai waktu bisa diulang kembali, aku tidak ingin menikah dengan Robert. Namun sungguh sebuah penyesalan yang sangat terlambat untuk disesali, karena semuanya sudah terjadi. Singkat cerita, hanya 1 minggu setelah lamaran kami langsung menikah. Waktu yang lumayan singkat bagiku. Lalu setelah kami menikah, aku diboyong ke tempat asal suamiku, Robert. Pada awalnya hubungan kami sangat harmonis. Keakraban antara aku dan kedua mertuaku berjalan baik-baik saja. Hingga suatu ketika, saat itu aku yang sedang mencuci piring di dapur didatangi oleh ayah mertuaku. Beliau menanyakan beberapa hal tentang kehidupanku sewaktu di Kalimantan. Tidak ada yang aneh. Kami mengobrol layaknya ayah dan anak. Tertawa dengan sangat nyaring adalah kebiasaan kami berdua. Dan tanpa aku sadari, ayah mertuaku menghembuskan asap rokoknya ke arah wajahku hingga membuat aku batuk-batuk. Maaf, ayah tidak sengaja, ucapnya. Kepalaku tiba-tiba pusing dan seketika semuanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, semua orang menatapku dengan lekat. Kenapa? Seharusnya aku yang tanya padamu. Kamu kenapa bisa sampai pingsan? Kamu sakit? Tanya Robert dengan raut wajah yang khawatir. Shh, ambilkan air untuk istrimu. Jangan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dulu, tegur ayah mertuaku. Sejak hari itu, aku jadi sering melamun. Pikiranku bisa tiba-tiba menjadi kosong dan suka terbayang dengan ayah mertuaku sendiri. Tok 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 tok. Pintu kamarku diketuk, membuyarkan lamunanku. Saat pintu terbuka, dadaku seketika berdegup hebat. Ayah mertuaku berdiri di depan pintu sambil memegang beberapa keping obat.
Bisa minta tolong, Win? Tolong bikinkan aku teh hangat. Badanku rasanya capek sekali, katanya. Saat aku ke dapur, ayah mertuaku mengikuti dari belakang. Suara langkah kakinya membuatku ketakutan. Namun ada perasaan aneh juga yang kurasa. Saat aku sedang membuat teh, ayah mertuaku tiba-tiba saja menepuk bahuku dengan sangat keras, membuat gelas teh yang kupegang hampir terjatuh. Kau paham maksudku kan? Bisiknya membuatku takut. Apa maksudnya? Kataku balik bertanya. Raut ketakutan di wajahku jelas sekali ia lihat, hingga membuatnya dengan cepat mengambil gelas teh itu lalu berjalan pergi. Aku menghela nafas panjang. Hari-hari berlalu, sikap ayah mertuaku mulai berubah. Dari yang awalnya hangat, kini dingin, bahkan tak membalas sapaanku. Hingga suatu hari, beliau tak pulang selama 3 hari berturut-turut. Ibu mertuaku dibuat khawatir dan panik. Dan saat aku sedang berdoa malam itu, dari arah jendela ada beberapa benda yang seperti dilempar oleh seseorang dengan sangat keras. Kebetulan suamiku belum pulang, karena masih sangat sibuk dengan proyeknya. Aku mencoba membuka tirai dan perlahan-lahan melihat dari balik kaca ke arah luar. Dari balik pohon kamboja itu, aku melihat seperti ada sebuah bayangan hitam yang sedang menatap ke arahku. Nafasku bergemuruh. Aku seketika panik dan takut. Cepat-cepat ku tutup tirai jendela itu kembali. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil terus berdoa. Prang! Sebuah suara mengagetkanku dari arah luar kamar. Segera kututupi tubuh hingga wajahku dengan selimut. Kututup rapat-rapat kedua mataku. Tiba-tiba tubuhku terasa berat seperti ada yang menindih dari balik selimut. Perlahan tapi pasti, dadaku mulai terasa sesak. Dan anehnya saat aku ingin membuka selimut yang menutupi tubuhku, selimut itu malah melilit tubuhku dengan sangat erat. Winda, Winda, bangun! Ujar suara Robert yang entah sejak kapan ia sudah berada di kamar. Nafasku terengah-engah ketika selimut sudah ditarik oleh suamiku. Kamu mimpi buruk? Tanya suamiku seraya memelukku. Aku yakin itu bukan mimpi, karena sedari tadi aku belum sedikit pun memejamkan mataku. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut, mulai dari jendela yang dilempari batu, atau suara benda pecah di luar kamar, dan sesuatu yang selalu menindih tubuhku ketika mataku terpejam. Tidak hanya sampai di situ. Suatu malam, di saat tanpa sengaja aku berpapasan dengan ayah mertuaku yang sedang mengambil air di dapur, matanya lekat menatapku, lalu pergi begitu saja. Aroma parfumnya membuatku gelisah. Ada apa ini? Kenapa dengan perasaanku? Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan semua perasaan aneh ini. Saat aku kembali masuk ke dalam kamar, aku menemukan secari kertas yang bertuliskan aneh dan sama sekali tidak ku mengerti berada di atas tempat tidur. Namun anehnya setelah aku membaca tulisan itu sampai habis, kepalaku mendadak pusing. Rasa panas seperti membakar tubuhku. Lalu untuk beberapa saat kemudian, aku jatuh tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, ibu mertua dan ayah mertuaku duduk di dekatku. Terlihat jelas kekhawatiran dari raut wajah ibu mertuaku, namun tidak dengan ayah mertuaku. Wajahnya begitu santai dan acuh. Nanti kita periksa ke rumah sakit ya, Win. Kamu kok akhir-akhir ini sering sekali pingsan. Mama khawatir, kata ibu mertua. Paling menantumu itu hamil, mah? Ujar ayah mertuaku menyela pembicaraan kami. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku hamil? Sementara suamiku sangat jarang sekali di rumah. Batinku menolak perkataan ayah mertuaku. Oh iya, aku sampai lupa. Ya sudah, kalau begitu nanti kita cek ke dokter ya, ujar ibu mertuaku dengan sangat antusias. Kamu istirahat ya nak, jangan banyak gerak, karena kalau beneran hamil, nanti janinmu juga ikut capek. Saat mereka keluar dari kamarku, aku melihat senyuman aneh dari ayah mertuaku. Entah apa maksudnya. Yang pasti aku mulai takut dengannya. Di sisi lain, "Hai Win,
sapa seorang wanita yang sedang lewat bersepeda di depan rumah. Hai Sa, Salsa adalah temanku sejak kali pertama aku ikut dengan suamiku. Dia juga orang Kalimantan, cuma berbeda daerah denganku. Orangnya ramah dan baik. Ikut jalan-jalan yuk Win, ajaknya. Tapi sudah, jangan ragu-ragu, yuk cepetan. Saat aku mau keluar pagar, ayah mertuaku yang ternyata sedari tadi memperhatikan aku langsung menghampiri. Mau kemana Win? Tanyanya. Mau jalan-jalan sebentar sama Salsa, jawabku. Selamat pagi Om. Boleh kan Om aku ajak Winda jalan-jalan? Selamat pagi Sa. Oh ya sudah kalau gitu. Hati-hati ya Win, jaga kandunganmu, ujar ayah mertuaku yang seketika membuatku risih. Setelah jauh dari rumah, Salsa mulai mengajakku mengobrol. Kamu hamil Win? Beruntung ya kamu punya ayah mertua seganteng itu. Sudah ganteng baik lagi, perhatian sama menantu, nggak kayak aku. Punya mertua galak banget, dikit-dikit dimarahin. Potong Salsa cepat. Tapi Sa, aku merasa seperti ada yang aneh dari setiap gerak-gerik mertuaku. Apalagi tatapannya saat menatapku. Ya wajar lah Win, kamu kan menantu satu-satunya. Sudah pasti kamu sangat diperhatikan. Lagi pula, mertua menatap kita memangnya gak boleh. Coba kalau kamu jadi aku, yang setiap hari dipelototi terus sama mertua. Rasanya tuh kayak gimana gitu ya? Ujar Salsa tertawa. Winda menghela nafas panjang. Ia mencoba untuk tidak berprasangka buruk lagi pada mertuanya. Menjelang pukul 12 siang, aku dan Salsa pulang ke rumah mertua masing-masing. Di dalam rumah, ternyata kedua mertuaku sudah menungguku di meja makan. Di sana terdapat banyak sekali makanan yang enak-enak. Yuk Win, makan dulu, ajak ibu mertuaku sambil tersenyum menggandengku untuk duduk. Mama masak sebanyak ini? Iya Win, sengaja spesial buat kamu, katanya. Ayah mertuaku juga terlihat tersenyum. Tak bisa kupungkiri kalau senyumnya memang begitu sangat manis. Ketampanannya seolah berlipat ganda ketika ia tersenyum. Mah, Robert kok gak pulang-pulang ya? Tanyaku. Astaga, oh ya mama lupa. Tadi dia telepon, katanya sedang sibuk. Dia keluar kota Win, mungkin minggu depan baru pulang. Aku sedikit lega mendengarnya. Saat kami sedang makan, tiba-tiba telepon berbunyi. Ibu mertuaku bergegas berjalan ke arah telepon dan sepertinya itu adalah telepon dari orang yang sangat penting. Maaf ya, kalian lanjutkan saja makannya. Mama mau ketemuan sama rekan bisnis. Wah, ujar ibu mertuaku seraya menciumku. Sepeninggal pergi ibu mertua, aku dan ayah mertuaku makan sambil diam-diaman. Win, apa kamu ada merasakan sesuatu yang aneh? Tanya ayah mertua tiba-tiba. Aku mengerutkan keningku. Aneh seperti apa? Tanyaku. Ayah mertuaku tersenyum, lalu menggeleng. Setelah selesai makan, aku langsung masuk ke dalam kamar karena aku tak diperbolehkan mencuci piring kotor bekas makan tadi. Aku mengunci rapat-rapat pintu kamarku. Jujur, meskipun aku sudah berusaha untuk tidak berburuk sangka pada mertuaku, namun entah kenapa sulit sekali rasanya meyakinkan hal itu pada hati kecilku ini. Sampai malam hari, tak ada tanda-tanda kedatangan ibu mertuaku. Udara sangat dingin dikarenakan hujan yang sangat deras malam itu. Berkali-kali aku mencoba memejamkan mataku, namun entah kenapa saat aku sudah menutup mataku, aku merasakan sebuah hembusan nafas yang sangat dekat dengan wajahku. Bau-bau aneh juga tercium di sekitar kamar. Bau bunga yang sangat harum memenuhi ruangan. Lampu tiba-tiba mati-mati. Aku diam di atas tempat tidur tanpa berani kemana-mana. Winda, Winda. Suara dari pojok tergelap kamarku terdengar beberapa kali memanggilku. Suaranya mirip ayah mertuaku. Namun rasanya tidak mungkin ayah mertuaku bisa masuk ke dalam kamar, karena pintu kamar sudah kukunci dengan rapat sebelumnya. Prang! Sebuah suara mengagetkanku dari arah luar kamar. Segera kututupi tubuh hingga wajahku dengan selimut. Kututup rapat-rapat kedua mataku. Tiba-tiba, tubuhku terasa berat seperti ada yang menindih dari balik selimut. Perlahan tapi pasti,
Dadaku mulai terasa sesak. Dan anehnya saat aku ingin membuka selimut yang menutupi tubuhku, selimut itu malah melilit tubuhku dengan sangat erat. Winda, Winda, bangun. Suara dari pojok tergelap di kamarku terdengar beberapa kali memanggil namaku. Suaranya mirip ayah mertua. Namun rasanya tidak mungkin ayah mertuaku bisa masuk ke dalam kamar, karena pintu kamar sudah kukunci dengan rapat sebelumnya. Cahaya kilat menyambar sampai menembus kaca jendela kamar. Kulihat sesosok hitam yang tengah berdiri sangat dekat dengan tempat tidur. Aku memalingkan wajahku sampai menghadap dinding. Aku sama sekali tak berani menatap ke arah sosok tersebut. Namun pundak terasa dingin sekali, seperti sesuatu yang menempel di pundakku. Aku yakin itu adalah tangan yang sangat dingin. Pergi! Teriakku ketakutan. Tubuhku benar-benar bergetar hebat karena saking takutnya. Kumohon jangan ganggu aku, kataku terisak. Klik! Lampu kembali menyala. Seiring dengan cahaya lampu yang menerangi seisi kamar, tangan yang menyentuh pundakku tadi menghilang. Perlahan-lahan, aku menengok ke arah belakang. Jeritku ketakutan. Sebuah kepala tanpa badan tepat berada di depan wajahku. Winda, Winda, buka pintunya, Win. Apa yang terjadi di dalam? Ujar suara ayah mertuaku berusaha mendobrak pintu kamar. Saat pintu berhasil dibuka paksa, ayah mertuaku langsung menggendong tubuhku dan membawaku keluar kamar. Karena ketakutan, tanpa sadar, aku memeluk erat ayah mertuaku. Beberapa saat setelah aku sudah mulai tenang, ayah mertuaku menggenggam tanganku. Kurasa tangannya begitu gemetar. Ada apa, Win? Tanya ayah mertua. Ada hantu di kamar, ucapku terbata-bata. Di rumah ini tidak ada hantu. Tapi semenjak kau datang ke sini, aku juga mulai merasakan hal yang tidak biasa. Mungkinkah orang tuamu memberikanmu sesuatu seperti jimat atau pegangan lainnya? Aku baru ingat dan langsung melirik ke arah gelangku. Gelang pemberian orang tuaku yang selalu aku pakai sampai saat ini. Winda, kau jujur saja, apa kau membawa sesuatu yang berisi? Tanya mertuaku lagi. Hanya gelang ini, tapi saya tidak yakin kalau gelang ini yang ada isinya, jawabku pelan. Coba lepaskan sebentar, ayah mau lihat. Setengah ragu, aku melepaskan juga gelang yang terpasang di tanganku. Kuserahkan gelang tersebut pada ayah mertua. Gelang ini memang ada isinya, Win. Sebaiknya aku simpan. Tidak baik kamu memakai gelang yang ada isinya seperti ini. Ya sudah, Win. Untuk malam ini, kamu istirahat di sini saja ya. Biar ayah yang jaga. Aku membaringkan tubuhku di atas sofa. Namun jantungku masih belum tenang. Seperti ada sesuatu yang masih mengganjal. Tapi entah itu apa. Saat tanpa sengaja aku melirik kepada ayah mertuaku, dia langsung mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Setelah kejadian malam itu, jujur aku takut jika harus tidur di kamar sendirian. Namun semenjak saat itu juga, aku sudah tak pernah mengalami hal-hal yang menurutku aneh. Tapi, beberapa hari setelahnya, aku mulai merasakan sesuatu yang lain pada ayah mertua. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa melawan perasaanku sendiri. Perlahan-lahan, hubungan cinta yang salah mulai terjalin di antara kami. Perselingkuhan dalam satu atap yang terjalin antara menantu dan ayah mertua berlangsung hingga aku benar-benar hamil. Dan antara suami juga ibu mertua tidak ada yang mengetahui tentang semua ini. Setiap malam aku selalu menangis dan menyesal. Aku bahkan berkali-kali bertekad untuk menyudahi hubungan terlarang dan haram ini. Namun setiap kali aku bertemu pandang dengan ayah mertua, pesonanya tak pernah bisa aku tolak. Astagfirullahaladzim. Singkat cerita, berbulan-bulan telah berlalu, kini kehamilanku sudah sangat besar dan hanya tinggal menunggu hari kelahirannya saja. Sore itu, suamiku datang setelah berhari-hari tidak pulang. Ternyata ia datang bersama orang tua dan pamanku. Kejutan, ujar suamiku.
Aku syok dan gugup melihat kedatangan mereka. Karena seperti yang aku tahu, pamanku adalah seorang dukun yang cukup terkenal hebat di kampungku. Aku takut kalau semua skandal yang telah aku dan ayah mertua lakukan akan diketahui oleh suami dan juga orang tuaku. Ayah mertua dan ibu mertua menyambut hangat keluargaku. Mereka saling berpelukan dan bertanya kabar. "Kamu senang kan, Win? Ini semua idenya Mama. Bahkan kami bertiga merahasiakan ini padamu," ujar ibu mertua seraya memelukku hangat. "Mama tahu rasanya melahirkan tanpa kehadiran orang tua. Makanya Mama suruh Robert menjemput orang tuamu," lanjutnya lagi. Dadaku semakin sesak terasa. Aku kecewa pada diriku sendiri yang dengan tega mengkhianati suami dan ibu mertuaku. Aku berjalan tergesa ke arah kamar, dan tidak lama setelah itu ayah mertua yang juga kekasih gelapku mengikutiku masuk ke dalam kamar. Ia berdalih untuk menenangkan aku pada orang-orang di bawah. "Kenapa kau diam saja saat Mama menyuruh Robert menjemput orang tuaku?" kataku pelan. "Apa alasanku melarangnya? Itu kan orang tuamu. Bagaimana bisa aku menentang kehendak istriku?" "Itu pamanku. Dia orang pintar di desa. Aku takut kalau semua ini akan terbongkar." Isaku masih menahan agar suaraku tidak terdengar sampai bawah. "Aku juga tidak menyangka kalau dia akan datang kemari. Makanya kau bersikaplah seperti biasa. Jangan menunjukkan apapun yang mencurigakan agar hubungan kita tetap aman," bisiknya seraya memelukku. Aku terisak dalam pelukannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan di luar sana sudah berdiri ibu mertua, Robert, juga orang tua dan pamanku. "Kenapa ya? Winda kenapa menangis sayang?" ujar ibu mertua tanpa curiga sedikit pun ikut masuk dan memelukku. Aku sangat terharu. "Terima kasih banyak, Ma. Ya," kataku dengan suara bergetar. Malam harinya saat suami dan orang tuaku juga mertuaku masih mengobrol di bawah, pamanku naik dan masuk ke dalam kamarku. Beliau duduk di ujung tempat tidurku. "Kemana gelangmu, Nak?" tanyanya. Seketika aku gugup dan tak tahu harus menjawab apa. "Diambil si itu kan? Kau tahu, dari gelang itu aku selalu memantaumu. Sosok yang kau lihat tanpa kepala itu aku. Aku selalu berusaha untuk melindungimu. Aku juga tahu kau sudah terkena pelet oleh si dia. Kau kena karena kau melepaskan gelang itu. Dosa besar untuk seorang perempuan yang sudah bersuami, berselingkuh, apalagi sampai menghasilkan anak. Apalagi yang terjadi sekarang ini bukan hanya sekedar perselingkuhan biasa. Kau melakukannya dengan ayah mertuamu sendiri." Ujar pamanku yang seketika membuatku malu, marah, campur aduk, jadi satu. "Dia sama sekali tidak memeletku. Aku memang menyukainya. Kami melakukannya atas dasar suka sama suka," jawabku dengan nada cukup tinggi. Tiba-tiba pamanku menamparku hingga membuatku pusing. Bekas tamparannya juga terasa sangat panas. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan meminumkan paksa isi botol tersebut padaku. Aku menutup rapat-rapat mulutku. "Lihat mataku, Ida," bentak paman. Aku berusaha menutup mata dan mulutku rapat. Namun, begitu mataku tertutup, sebuah wajah pucat dengan tatapan mengerikan nampak sangat jelas. Akhirnya, setelah lumayan lama, isi dari botol itu masuk habis ke dalam mulutku. Karena hidung dan mulutku ditutup oleh paman, mau tak mau air itu akhirnya aku telan. Baru beberapa saat saja setelah meminum air tersebut, kepalaku mendadak panas. Tulang punggungku terasa seperti dipatah-patah. Sangat sakit dan menyakitkan, membuat aku mengerang-erang dan menjerit kesakitan. "Ada apa ini?" ujar ayah mertuaku diikuti oleh suami, ibu mertua dan juga orang tuaku. Paman tak menjawab. Ia tetap fokus padaku, pada bagian punggungku. Dari hidungku mengalir darah segar. Mimisan itu tak berhenti meskipun sudah kusapu dengan selimut. Sementara punggungku masih sakit dan panas. Tiba-tiba, bayi di perutku juga bereaksi.
Perutku terasa mau pecah saat bayiku menendang-nendang dengan sangat keras. Teriakanku semakin nyaring. Rasa sakit itu rasanya tak mampu lagi kutahan. Seseorang melepaskan celanaku dan menggantinya dengan selimut. Ternyata bayiku akan segera lahir. Orang-orang di ruangan itu menatapku dengan tatapan panik dan khawatir. Suamiku juga tidak terlihat berada di kamar ini. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak ingat detail waktu proses lahiran yang sangat menyakitkan itu terjadi. Namun yang pasti, saat bayi tersebut lahir, rasanya plong. Dan semua sakit yang tadi aku rasakan hilang bersama kelahiran anakku. Namun sayang, keadaan bayi itu sangat mengkhawatirkan. Sebagian tubuhnya berwarna biru seperti lebam, dan bagian tengkoraknya juga menonjol di beberapa bagian. Anakku itu meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. "Teriak, bangsat, kau membunuh anakku!" teriak ayah mertua lalu menghajar paman. Perkelahian di antara keduanya tak dapat dilerai lagi. Sampai pada saat keduanya sudah terluka barulah Robert datang bersama dokter dan beberapa perawat. Robert bingung dengan perkelahian antara pamanku dan ayahnya. Ia mencoba melerai namun tanpa sengaja Robert terkena tusukan oleh ayahnya sendiri. Keris kecil yang selalu ayah mertuaku bawa itu kini memakan korban. "Robert!" isakku. Kulihat ibu mertuaku menangis terseduh-seduh di dekat tubuh Robert yang terluka. Ia marah, sangat-sangat marah pada suaminya. "Aku tahu kau sedih kehilangan cucu kita, tapi ini semua sudah kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa kamu salahkan atas semua itu," bentak ibu mertua. Ayah mertuaku juga terlihat menangis di samping tubuh Robert. Aku tidak apa-apa," ucap Robert menahan sakit. Pamanku terduduk bersandar di dinding. Ia tak menyangka kalau semuanya akan seperti ini. Saat tubuh Robert dibawa keluar rumah untuk diantar ke rumah sakit, pamanku membisikkan sesuatu padaku. "Anak itu sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Lebih baik dia mati sekarang daripada hidup hanya untuk menanggung malu dan terjebak dalam sebuah lingkaran dosa tak berujung yang kalian perbuat." Aku menangis terisak. Aku sangat menyesali semua perbuatanku yang sangat hina. Tak henti-hentinya aku mengutuk diriku sendiri. Aku sangat menyesal. Seminggu telah berlalu, namun Robert masih dirawat di rumah sakit karena luka tusukan itu lumayan dalam. "Winda, kisahmu sudah berakhir di sini. Kau harus pulang bersama kami," relakan Robert. Ia pantas hidup bahagia dengan perempuan yang tulus dan setia padanya. "Kehadiranmu di sini hanya menciptakan kerusakan dan masalah," ujar ibuku. Dan saat kami akan pulang, aku jujur mengatakan semuanya pada ibu mertua. Ia sangat terpukul dengan perbuatanku. Ia tak mau menyambut tanganku, bahkan ia membuang muka padaku. Ia seperti sangat jijik melihatku. Di perjalanan pulang, aku hanya bisa menangis dan menangis. Aku terjatuh dalam lubang kesedihan yang pernah kuciptakan. Lubang kesedihannya sangat dalam dan dingin hingga tak sedikit pun cahaya semangat kehidupan mampu menembus ke dalam. Hari-hari kulewati dengan penuh kesedihan. Air mata adalah teman dalam penderitaan tak berujung ini. Bahkan pernah beberapa kali terbersit dalam benakku untuk melakukan bunuh diri. Tapi aku tahu, jika itu kulakukan, aku hanya akan menambah masalah lagi. Hingga suatu hari, pamanku menjodohkan aku dengan seorang duda bernama Pontik. Ia siap menerima semua kesalahan yang pernah aku perbuat di masa laluku. Pernikahan adat sederhana dilangsungkan saat kami benar-benar sudah merasa cocok satu sama lain. Namun menjelang 2 tahun perkawinan kami, Robert kembali datang ke kampungku. Ia mengatakan kalau ibu dan ayahnya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ayahnya meninggal terjatuh dari balkon saat malam hari. Ia ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Apa mungkin ini ulah paman? Batinku. Lalu ibunya meninggal karena bunuh diri di dalam kamar mandi. Tak ada yang tahu penyebab ibunya bunuh diri, bahkan Robert sekalipun. "Ibumu tidak cerita?" tanyaku pelan, berusaha menahan air mata yang akan segera keluar. "Cerita? Cerita apa?"
Jujur aku sangat terpukul karena kau pergi waktu itu, Win. Aku masih sangat menyayangimu. Orang tuaku bahkan tidak menceritakan penyebab kepergianmu. Setelah mendengar perkataan Robert, kini aku tak dapat lagi membendung air mataku. Aku menangis sesenggukan. Ingin rasanya aku memeluk laki-laki yang ada di hadapanku ini, namun sekarang aku harus setia dan menjaga perasaan suamiku, Pontik. Semoga kau bahagia ya, Win. Jangan lupakan aku. Kapanpun kau mau kembali, aku selalu siap menerimamu, ucap Robert sebelum pergi. Tok 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 tok, Kria? Apa paman yang membunuh orang tua Robert? Tanyaku emosi. Kau ini bodoh atau bagaimana? Laki-laki yang kau sebut mertua itu sudah menghancurkan kamu, menghancurkan masa depanmu. Apa dia masih pantas hidup di dunia ini setelah apa yang dilakukan? Kalau begitu, bunuh Winda juga, karena Winda juga tidak pantas hidup di dunia ini. Cukup, Win. Kau kira paman melakukan ini untuk siapa? Sekarang lebih baik kau pulang dan urus suamimu. Masa depan lebih penting dan jangan pernah menengok pada masa lalu. Pergi saja, bukankah sudah cukup? Kenapa harus dibunuh? Kataku. Karena dia masih berniat memiliki kamu, Indah. Manusia bejat seperti itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kau mengerti? Sekarang pulang, bentak pamanku. Aku mendengus kesal, lalu berjalan keluar rumah dan menutup pintu dengan penuh emosi. Sebagai informasi, sampai Winda melahirkan anak-anak dari Pontik, ia sudah tak pernah lagi bertemu dengan Robert. Dan Winda selalu berdoa untuk Robert. Semoga dia bahagia dengan perempuan yang lebih baik darinya. Dan semoga kisah dari Winda ini tidak pernah terjadi lagi pada perempuan-perempuan lain. Amin. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang ada di Fakta Sejarah. Dan tentunya terima kasih ya sudah mau mendengarkan kisah ini. Dan Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih buat Om Ras. Untuk teman-teman yang pengen merasakan khasiat dari kayu bajaka, bisa order di Om Ras ya. Nanti nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi dan mampir juga di channel cadangan saya ya. Itu di layar, tinggal sentuh aja. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.